Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Erlangga dari Fakultas Hukum dengan nomor induk mahasiswa 2020 04 01 066. Saya di sini akan melaksanakan tugas ujian akhir semester saya dengan cara mewawancarai narasumber yang berjudul Bela Negara dengan menggunakan topik yaitu pencegahan penyebaran virus COVID-19 atau Corona. Di sini saya akan mewawancarai dua narasumber. Yang pertama adalah Bapak RT dari RT 007 dan yang kedua adalah dokter puskesmas di Kelurahan Ketapang. Baiklah, sekarang kita langsung menuju ke rumah narasumber yang pertama. Pak RT. Waalaikumsalam. Ini dari mana, Dek? Saya dari mahasiswa Esa Unggul ingin melakukan wawancara tentang pencegahan virus COVID-19 Oh, di boleh. wilayah Eropa. Izin waktunya, Pak ya. Boleh. Saya ingin bertanya kepada Bapak, upaya apa saja yang sudah Bapak lakukan untuk pencegahan virus COVID-19 di wilayah Bapak ini? Ya, yang paling pertama yang perlu saya itu tuh menyampaikan informasi kepada masyarakat sini, terutama masyarakat kita ya, RT kita itu, bahwa pandemi ini kalau kita tidak bersama-sama mengatasinya, ini penularannya tidak bisa akan diatasi. Makanya itu kita harus sadar, ya enggak? Ya, 3M itu harus dilakukan, yaitu mencuci tangan, ya sering-sering mencuci tangan. Ya, yang kedua menjaga jarak. Jadi kita jangan berdempet-dempet itu, jangan bergumul-gumul, ya. Itu jangan berkumpul-kumpul. Ya, jaga jarak. Hindari berkumpul. Ya, hindari jauh-jauh masing-masing. Yang ketiga, pakai masker. Itu penting. Nih, saya ini pakai masker nih. Ya, ada juga alhamdulillah pakai masker, berarti udah mengerti itu. Nah, insya Allah kalau semua masyarakat pada mengerti 3M itu, ya mudah-mudahan lah segera bisa teratasi ini, ya supaya segera lewatin penyakit ini, ya supaya kita bisa beraktivitas seperti biasa begitu. Itu ya, jadi yang saya lakukan itu adalah memberi penjelasan kepada warga, ya supaya warga mengerti bahwa ini bisa diatasi kalau kita semuanya warga itu kompak, ya begitu melaksanakan 3M itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, kegiatan apa yang udah Bapak lakukan untuk warga sekitar demi mencegah virus ini? Oh ya, banyak itu banyak ya. Ada rumah-rumah itu kita semprotin, kita bersihkan itu, ya enggak. Itu yang kedua juga kita lakukan, kita sediakan tempat-tempat cuci tangan di tempat-tempat yang seperti kayak musola. Itu kan kalau ini kan ada kumpul pada misalnya, nah cuci tangan bersih. Kita beri pengertian, warga, ayo cuci tangan, gitu. Dan di mana tempat-tempat ini kita beri pengarahan lah, ya pengarahan, ya gitu. Selain kita sediakan itu alat-alat untuk ini, juga kita beri pengarahan. Jangan sampai lalai lah gitu ya. Ya, bahwa ini bisa diatasi kalau kita semuanya sama-sama begitu. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya itu apa saja bentuk bantuan yang ada di desa ini? Kayak misalkan kalau misalkan ada yang udah kena COVID itu yang isolasi mandirinya, terus Bapak beri bantuan gimana atau gimana? Oh iya, ya kita memahami bahwa orang itu kan kalau sedang COVID itu isolasi mandiri kan nggak bisa kemana-mana. Tapi makan kan jalan terus, ya enggak? Butuh makan. Nah itulah alhamdulillah warga kita banyak yang sadar, ya enggak? Ada yang agak berada nyumbang besaran. Kalau yang misalnya ekonominya kecilan, ya nyumbang kecil. Kalau yang tidak berada, ya doa nyumbangnya, ya enggak? Gitu. Ya doa itu penting itu, ya. Tapi alhamdulillah, ya
Di antara yang ada yang isolasi mandiri itu, ya alhamdulillah sekarang sudah sembuh sih ya, sudah selamat. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Itulah ya upaya-upaya yang kita bisa lakukan. Dan itu ya, ya kita RT apalagi yang kita bisa lakukan banyak. Itu juga udah membantu pemerintah lah. Gitu, ya. Oke, terima kasih Bapak. Maaf mengganggu waktunya, Pak. Ya. Amin, Pak. Ya. Oke. Selamat malam, Dok. Malam. Minta waktunya sebentar, Dok. Saya ingin mewawancari dokter perihal pencegahan penyebaran virus COVID-19 yang ada di Kelurahan Ketapang. Iya, boleh. Dan Dokter Pasca juga kan merupakan dokter di Puskesmas Kelurahan Ketapang kan, Dok ya? Ya. Langsung mulai, Dok ya, pertanyaannya. Pertanyaan pertama, apa yang harus dilakukan jika salah seorang anggota keluarga yang tinggal di rumah itu positif COVID-19, Dok? Jika ada salah satu keluarga yang terkena COVID-19, hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengabarkan atau melaporkan kasus tersebut ke puskesmas kecamatan setempat. Nah, nanti di situ ada tim kesehatan puskesmas yang akan mengecek ke rumah dan keadaan pasien, apakah pasien ini bisa untuk isolasi mandiri di rumah atau harus ke rumah sakit atau harus ke tempat karantina yang telah disediakan. Nanti bila dari tim puskesmas ini mengatakan bahwa bisa isolasi mandiri di rumah, ini nanti biasanya dari tim puskesmas akan melakukan pengecekan atau seperti melakukan pemeriksaan kepada pasien baik itu harian maupun berkala. Biasanya dari tim puskesmas juga akan menyarankan untuk memisahkan tempat tidur serta alat-alat makan dengan keluarga yang lain, serta harus menggunakan masker selama di dalam rumah. Seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, Dok. Jika ada pasien yang positif corona atau COVID, Ya. apa yang bisa dilakukan untuk mencegah penyebaran ke anggota keluarga yang ada di dalam rumah tersebut, Dok? Untuk pasien yang sudah dikatakan positif Corona-19 ini atau COVID-19 ini, hal yang dilakukan tentunya harus isolasi mandiri. Isolasi mandiri dapat dilakukan 10 hingga 14 hari. Selain itu juga harus memiliki batas dengan keluarga lainnya, seperti tempat tidurnya harus terpisah, alat-alat makan harus pisah, harus menggunakan masker, menjaga jarak dan lain sebagainya. Selain itu juga diminta untuk pasien ini untuk menghubungi bagian puskesmas. Nanti dari bagian puskesmas akan mengecek bagaimana keadaan pasien tersebut. Untuk saat ini ada aplikasi yang telah diciptakan dari Kementerian Kesehatan. Nanti di situ ada mengenai apa itu COVID-19 dan lain-lain sebagainya. Nanti di situ juga kita bisa lakukan seperti chat dengan langsung dengan bagian tim kesehatan. Jadi ketika dirasa pasien ini memiliki keluhan yang semakin memberat, dia bisa langsung menghubungi dengan tim kesehatan. Seperti itu. Yang pertanyaan selanjutnya, Dok. Sebagai pasien yang positif, apa yang harus dilakukan hingga bisa mendapatkan akses ke fasilitas kesehatan atau misalkan ke Wisma Atlet? Oh gitu. Iya, jadi untuk masuk untuk pasien yang positif COVID corona ini bisa mendapatkan pelayanan, itu biasanya ada 5 kriteria yang harus terpenuhi. Yang pertama itu kriterianya pasien ini bergejala ringan atau tidak bergejala sama sekali. Yang kedua, usia pasien ini tidak lebih dari 60 tahun. Kemudian si pasien ini tidak sedang hamil. Kemudian pasien juga tidak memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Dan yang terakhir itu pasien bisa melakukan kegiatan sehari-hari. Nah, kalau 5 kriteria ini pasien salah satu ada yang tidak terpenuhi, maka bisa saja mungkin pasien bisa diisolasikan di rumah atau malah harus di rumah sakit. Itu nanti bisa dilihat. Tapi yang pasti untuk masuk ke Wisma Atlet itu harus ada 5 kriteria ini yang terpenuhi oleh pasien. Baik, Dok, untuk pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa kita lakukan jika ada keluarga yang
merupakan yang positif COVID-19 dok? Iya, jadi untuk yang positif 19 itu misalnya suatu keluarga dia kan pasti nggak bisa keluar rumah kan, dia isolasi mandiri. Nah kita ini sebagai tetangga harus saling tolong menolong. Jadi kita bisa dengan cara membantu menyediakan kebutuhan pokok dari keluarga tersebut misalkan. Nah selain itu juga biasanya kan kalau eh, di masyarakat itu seringkali pasien yang positif corona itu kan seperti suatu apa ya, eh apa sih, stigma yang negatif gitu. Nah di situ kita bisa berkolaborasi dengan seperti ketua RT atau ketua RW, dengan pemuka-pemuka agama di sekitar atau dengan tetangga-tetangga agar si pasien yang positif corona ini tidak dikucilkan sehingga dia tidak menjadi stres dan diharapkan akan cepat sembuh seperti itu. Baik dok, mungkin itu saja pertanyaan dari saya. Ya yang kurang lebihnya saya dimohon maafkan dok. Iya. Terima kasih dok waktunya. Iya.